Oke, sudah sesuai ya Sobat Koper ya. 29,9 dan kelembabannya 94. Coba kita sandingkan dengan nilai ininya. Supaya bisa kita lihat isinya kalau ada perubahan ya. Nah, di sini. Oke. Nah, ini sudah terlihat. Kalau nanti dia gagal ngirim ya, nanti akan tampil di sini gagal connect ke web server ya. Coba kita mainkan nilai sensor DHT-nya ya. Ini kalau biasanya saya dekatkan tangan, biasanya ada perubahan tuh. Nah, ini yang 94, ada berubah ya, 95. Nah, ternyata kelembaban dan suhunya naik nih. Oke ya. Oke, nah ini sudah berjalan secara real time, menampilkan nilai sensor di halaman website dengan framework kode Igniter ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Koper, jumpa kembali di channel Kodim Perangkat. Di video kali ini kita akan coba melanjutkan seri tutorial project by request kita. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk terkait bagaimana cara menampilkan nilai sensor secara real time di halaman website, namun menggunakan framework kode Igniter. Penasaran? Ikuti terus. Baik Sobat Koper, video kali ini adalah video untuk memenuhi permintaan dari para Sobat Koper sekalian, yaitu bagaimana cara membuat atau menampilkan nilai sensor secara real time di halaman website, namun kita akan menggunakan framework kode Igniter. Jadi setelah sebelumnya kita selalu membuat sistem monitoring sensor di halaman website, namun menggunakan native PHP ya, atau murni dari PHP yang kita bikin sendiri. Nah, di video kali ini kita akan coba menggunakan framework kode Igniter. Bagaimana keseruannya? Sebelum kita lanjut lebih jauh, bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel Kodim Perangkat agar terus berkarya dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru dari channel Kodim Perangkat. Baik Sobat Koper, di video ini nanti kita akan lakukan 3 tahap ya, seperti biasa. Yang pertama tentunya nanti kita akan merangkai semua komponen yang kita gunakan di video kali ini. Kemudian di tahapan yang kedua, nanti kita akan fokus dulu ke pembuatan aplikasi websitenya ya, menggunakan framework kode Igniter. Kemudian nanti di tahap yang ketiga, tahap yang terakhir, baru kita fokus ke pembuatan program untuk Arduino-nya, gitu ya, untuk mengirim nilai sensor ke halaman websitenya. Dan seperti biasa Sobat Koper, semuanya kita akan bahas step by step. Baik Sobat Koper, langkah awal saya akan perkenalkan dulu bahan yang kita pergunakan di video kali ini ya. Nah, seperti biasa di sini saya masih menggunakan node MCU ESP8266, baik yang versi 1 maupun yang versi 3 bebas saja ya Sobat Koper, tergantung Sobat Koper punya yang mana, programnya sama saja. Nah, kemudian yang kedua untuk sensornya di sini saya menggunakan sensor DHT11. Mungkin ada yang bertanya kenapa selalu menggunakan sensor DHT11? Ya, jawabannya sebenarnya sederhana. Ya, karena sensor inilah yang paling gampang untuk kita coding gitu ya. Rangkaiannya juga tidak ribet. Nah, untuk mempraktekkannya juga gampang. Programnya juga pendek. Ya, gitu ya. Jadi, inti sebenarnya apapun sensornya bebas saja Sobat Koper. Yang penting bagaimana cara mengirim nilainya dan ditampilkan secara real time di halaman website dengan framework kode Igniter-nya. Itu target video kali ini ya. Nah, kemudian komponen yang ketiga seperti biasa di sini juga masih menggunakan breadboard ya. Kemudian secukupnya kabel jumper. Dan terakhir tentunya kabel data untuk kita pakai dalam mengupload program ke node MCU-nya. Baik Sobat Koper, langsung saja kita mulai. Kita langsung masuk ke tahapan yang pertama, yaitu kita rangkai dulu semua komponen yang kita punya ini sesuai gambar rangkaian berikut ini. Baik Sobat Koper, semua komponen sudah saya rangkai seperti gambar rangkaian yang saya tunjukkan tadi. Nanti silakan Sobat Koper ikuti. Di tahapan rangkaiannya memang tidak saya videokan ya Sobat Koper, supaya mempersingkat waktu kita, supaya tidak terlalu lama videonya. Nah, kemudian kita akan masuk langsung ke tahapan yang kedua, yaitu kita fokus dulu ke pembuatan aplikasi websitenya menggunakan framework kode Igniter. Baik Sobat Koper, di sini pastikan Sobat Koper sudah menginstal aplikasi SIMPP terlebih dahulu ya.
Nah, di sini Sobat Koper saya menggunakan XAMPP versi 5.6 ya. Jadi Sobat Koper nanti silakan menyesuaikan. Dan kebetulan, nah ini juga tidak kalah pentingnya, untuk PHP, versi PHP yang saya pergunakan adalah PHP 5. Ya, di video kali ini sekali lagi menggunakan PHP versi 5. Jadi nanti kita akan menggunakan framework kode igniter yang versi 3 ya Sobat Koper, karena untuk kode igniter yang versi 4 itu supportnya di PHP 7. Nah, kebetulan komputer yang saya gunakan ini sementara ini running untuk PHP 5. Jadi nanti kita akan download kode igniter versi yang versi 3 ya. Jadi itu pastikan Sobat Koper sudah menginstal XAMPP, kemudian jangan lupa jalankan Apache, web server Apache dan database MySQL-nya. Nah, karena di sini nanti kita juga akan memanfaatkan database MySQL. Oke, nah kalau sudah dijalankan ini bisa kita minimize atau close saja, nggak apa-apa. Dia tetap akan jalan ya. Nah, kemudian langkah berikutnya, untuk pembuatan websitenya saya juga sudah menyiapkan bahan kecil ya. Link saya letakkan di deskripsi video ini, nanti Sobat Koper silakan copy linknya, kemudian silakan di-download filenya. Nah, bahan itu nanti isinya Sobat Koper adalah bahan web, gitu ya. Di dalam bahan web ini folder bahan web. Jadi setelah Sobat Koper nanti download silahkan diekstrak. Kemudian ketika dibuka nanti dalam folder bahan web ini ada 2 folder isinya ya. Jadi yang pertama ada folder assets, isinya itu ada gambar. Nah, sebenarnya ini opsional ya Sobat Koper, nanti Sobat Koper bisa menggunakan gambar sendiri. Ada logo kode igniter dan logo kodim perangkat. Nanti kita akan pakai dalam pembuatan desain tampilan website kita. Nah, kemudian yang kedua, nah ini yang sangat penting adalah folder jQuery. Nah, di dalam folder jQuery ini nanti ada 2 file isinya ya. Nah, di sini ya nanti akan kita pergunakan supaya bisa menampilkan nilai sensornya secara real time. Oke, nah 2 file ini Sobat Koper pastikan sudah di-download terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan pergunakan. Nah, setelah itu langkah kedua, silakan Sobat Koper download dulu framework kode igniternya ya. Jadi langsung saja kita mulai, kita buka browser, kemudian kita langsung masuk ke websitenya kodeigniter.com. Oke, jadi silakan Sobat Koper ikuti step by step-nya di video ini. Kalau sudah di-enter saja. Nah, nanti di halaman website resmi kode igniter ini, di sini nanti langsung Sobat Koper ke halaman download. Nah, ini sekarang untuk kode igniter itu sudah sampai di versi 4 ya Sobat Koper. Nah, kebetulan untuk versi 4 ini itu membutuhkan PHP 7 ya. Nah, di sini kebetulan di tempat saya itu menggunakan PHP 5. Nah, oleh karena itu di sini di video kali ini saya akan menggunakan PHP versi 3. Ya, karena di sini sudah jelas itu menggunakan PHP 5, silahkan nanti Sobat Koper menyesuaikan saja. Sebenarnya versi ini nanti bebas saja. Anda mau pakai versi 4 atau versi 3, bebas saja, programnya sama saja. Nah, kemudian kalau sudah silakan klik tombol download. Nah, kita tunggu sejenak Sobat Koper. Ini filenya tidak terlalu besar ya. Ini cuma 2,6 mega saja. 2,6 megabyte. Kalau sudah simpan berkas, oke. Nah, kalau sudah Sobat Koper, ini bisa kita lihat di halaman download komputer kita. Nah, di sini sudah terdownload ya Sobat Koper. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita ekstrak. Ya, kita ekstrak. Nah, tuh ya simpel saja, langsung aja Sobat Koper ya. Klik kanan, kita ekstrak here saja. Nanti akan terbentuk folder baru ya. Seperti yang terlihat seperti ini. Nah, langkah berikutnya Sobat Koper, kita ganti namanya. Ya, kita ganti namanya, kita langsung klik kanan, rename, kemudian kasih aja misalkan apa nih? Sensor CI gitu ya. Kita kasih nama sensor CI atau sensor kode igniter gitu ya, atau bebas saja Sobat Koper, yang penting jangan menggunakan spasi. Kalau sudah di-enter saja. Baik, langkah berikutnya langsung saja kita copy folder sensor CI ini yang isinya adalah framework kode igniter yang kita punya ke folder htdocs ya, folder htdocs aplikasi XAMPP kita. Kalau Anda sudah terbiasa bermain dengan PHP, tentunya sudah familiar letak programnya itu diletakkan di mana gitu ya. Nah, ini langsung kita cut saja. Kita langsung klik kanan, pilih cut. Nah, kalau punya saya itu masih default ya, ada di local C, folder XAMPP,
kemudian folder htdocs. Nah, kita paste di sini ya, Sobat Koper, klik kanan, paste. Oke, nah kalau sudah, tentunya kita sudah punya folder namanya sensor CI ya, namanya sensor CI, di mana program kita nanti akan kita buat di sini. Nah, kemudian langkah berikutnya Sobat Koper, ingat tadi selain framework kode igniter, kita juga sudah mendownload bahan webnya ya, yang saya siapkan tadi, ada folder asset sama jQuery. Nah, kita kembali ke halaman download dulu. Nah, di bahan web ini silahkan dibuka folder bahan webnya, kemudian silahkan di copy folder asset sama jQuery ini. Kita copy, kemudian kita letakkan di dalam folder sensor CI tadi. Ya, di local C, SIMPP, kemudian htdocs, kemudian folder sensor CI. Nah, silahkan buka folder sensor CI-nya, kemudian langsung paste di sini. Ya, langsung kita paste di sini. Klik kanan paste, oke. Itu ya. Jadi sampai di tahap ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik Sobat Koper. Jadi folder asset dan folder jQuery diletakkan di dalam folder sensor CI. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya adalah kita akan coba menjalankan terlebih dahulu ya, kita akan testing apakah framework kode igniternya ini sudah berjalan atau belum ya. Nah, caranya gimana? Langsung kita buka browsernya lagi. Oke, kemudian saya bikin tab baru. Nah, yang folder tab kode igniter ini saya close saja ya, biar tidak banyak-banyak. Nah, di sini langsung kita ketikkan Sobat Koper localhost/sensor CI, nama foldernya tadi. Oke, kalau sudah silakan di enter. Nah, kalau tampil seperti ini artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi untuk framework kode igniter di web server Apache ya, di aplikasi SIMPP kita. Nah, ini tanda awal dulu ya Sobat Koper. Kalau ini masih bermasalah, jangan dilanjut dulu. Sekali lagi, kalau ini masih bermasalah, jangan dilanjutkan dulu. Nah, kalau sudah sampai di tahap ini, berarti kita anggap sudah tidak ada masalah. Oke? Langkah selanjutnya, kita akan melakukan pembuatan database-nya ya. Jadi, sebelum kita modifikasi tampilan webnya, terlebih dahulu kita bikin database-nya ya. Karena nanti pada saat kita buka program yang ada di dalam framework kode igniter kita, nanti ada konfigurasi database di sana. Jadi alangkah baiknya kita bikin database-nya terlebih dahulu ya. Nah, kita buka tab baru Sobat Koper. Nah, langsung kita masuk ke halaman phpMyAdmin ya, localhost/phpMyAdmin. Enter. Nah, kalau sudah kita tunggu sejenak. Nanti kita diarahkan ke dalam halaman phpMyAdmin, kemudian langsung kita bikin database baru ya. Di sebelah kiri ada tombol new. Silakan diklik, kemudian kasih nama untuk basis datanya atau database-nya. Misalkan di sini saya kasih nama DB Sensor CI. Ya, silakan menyesuaikan ya Sobat Koper, yang penting tidak boleh menggunakan spasi. DB Sensor CI. Nah, kemudian kalau sudah silakan di create atau buat. Kalau Anda menggunakan bahasa Inggris biasanya create ya. Oke, nama database-nya sudah terbentuk. Nama database-nya DB Sensor CI. Nah, sekarang berikutnya kita siapkan untuk tabelnya. Kita siapkan untuk tabelnya. Nah, kita bikin tabel baru di sini. Nah, untuk tabelnya misalkan kita kasih aja nama TB_sensor gitu aja ya. Sekali lagi tidak boleh menggunakan spasi. TB_sensor, kemudian kolomnya kita kasih aja 3. Kalau sudah silahkan send atau kirim. Baik, nah field yang pertama kita kasih nama ID ya. Kemudian ID ini kita buat auto increment. Oke, kemudian kalau tampil seperti ini klik kirim atau send. Nah, kemudian field yang kedua, karena di sini kita menggunakan sensor DHT11 tentunya sudah familiar semua, berarti yang kita akan baca adalah suhu dan kelembaban. Oke, nah field yang kedua itu adalah suhu. Oke, kemudian untuk suhu ini kita kasih tipe data desimal aja ya. Kita kasih tipe data desimal karena biasanya suhunya itu nilainya ada komanya gitu ya.
Nah, kemudian kita tentukan panjangnya. Misalkan di sini saya kasih aja 10,2. Ya, nilai bilangan bulatnya 10, digit belakang komanya 2. Nah, kalau Sobat Koper nanti mau pakai 1 aja juga boleh. Kemudian, field yang ketiga, kelembaban. Nah, untuk kelembaban kita kasih aja nilainya integer, ya, atau jenis atau tipe datanya integer. Oke, kalau sudah seperti ini, silakan langsung disimpan saja. Baik, jadi kita sudah punya database namanya DB Sensor CI, kemudian di dalamnya ada tabel TB Sensor, fieldnya ID, suhu, dan kelembaban. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa diikuti. Langkah berikutnya, nah setelah database-nya jadi, sekarang kita akan mulai memodifikasi program kita ya. Nah, di sini saya menggunakan text editor Sublime Text. Terserah nanti Sobat Koper kalau misalnya ingin menggunakan text editor yang lain bebas saja ya. Di sini saya tunjukkan menggunakan Sublime Text. Kita langsung buka. Kalau sudah tampil seperti ini, langsung kita buka folder sensor CI yang ada di htdocs tadi. Langsung file open folder, kemudian saya cari di lokal C, kemudian folder XAMPP, folder htdocs, kemudian tadi namanya adalah sensor CI. Select folder. Oke. Nah, otomatis nanti di sebelah kiri tampil ya isinya. Nah, di sini ya, Sobat Koper, kita pahami dulu alurnya ya, bahwa untuk framework kode seperti kode Igniter, Laravel itu basisnya sudah MVC ya. MVC itu artinya model, view, dan controller. Di mana masing-masing model, view, dan controller ini itu punya peranan yang berbeda-beda. Ya, nah ini sebenarnya tidak saya bahas terlalu detail karena kita tidak sedang membahas fokus ke kode Igniternya ya, tapi kita fokus bagaimana cara mengirim data sensornya ke halaman website dengan framework kode Igniter. Nah, tapi sekilas saja untuk MVC ini, model ini biasanya untuk model itu nanti berhubungan dengan database. Kemudian yang kedua view. Nah, itu hubungannya nanti untuk tampilan. Nah, kemudian yang ketiga adalah C-nya atau itu untuk controller. Gitu ya, yang mengatur nanti arah bagaimana tampilan itu dijalankan. Nah, itu sekilas sederhananya seperti itu. Nah, Sobat Koper, nah di sini terlihat ya dari sebelah kiri ini ada banyak folder ya yang tampil. Tadi ada folder tambahan dari kita yang kita download dari bahan web tadi, yaitu folder asset dan folder jQuery. Nah, selain folder 2 ini, kita melihat di dalam folder sensor CI ini ada folder application. Nah, nanti kita akan banyak bekerja di sini ya. Kemudian ada folder system, kemudian ada folder user guide, dan beberapa file-file yang sudah ada bawaan dari dari framework kode Igniternya. Nah, ini tidak perlu kita otak-atik. Nah, sekarang Sobat Koper, kalau sudah, kita lihat dulu pada saat tadi kita jalankan programnya, itu kan tampilnya seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang, ini programnya alurnya bagaimana kok bisa sampai tampil seperti ini? Ini namanya welcome page ya, atau halaman selamat datang dari kode Igniternya. Nah, sebenarnya tampilan ini, kalau kita lihat strukturnya di program atau framework kode Igniternya, Sobat Koper, tampilan tersebut kita bisa lihat di bagian application ya, di folder application, kita klik segitiganya, kemudian tampilan tersebut ada di folder view. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengolah tampilan itu letaknya di bagian view ya. Ingat, konsep MVC, model, view, dan controller. Nah, di sini ada view, kalau kita buka, di situ ada halaman namanya welcome message. Nah, welcome message ini Sobat Koper, kalau kita klik 2 kali, ini programnya untuk menampilkan tulisan tadi ya. Di sini ada welcome kode Igniter yang tidak lain tampil tadi di sini. Nah, gitu ya. Kemudian pertanyaannya bagaimana itu bisa jalan? Nah, pahami konsep MVC-nya. Jadi tampilan ini yang dijalankan pertama. Nah, untuk menjalankan tampilan welcome message ini atau file welcome message PHP ini, itu dikendalikan oleh controller. Ya, di dalam folder controller ini ada namanya controller welcome. Nah, awas ya Sobat Koper, ini kalau kita klik 2 kali, oke, nah di sini akan terlihat Sobat Koper ada
controller yang menunjukkan file index yang dijalankan pertama kali itu di-load dari view itu yang tadi folder view itu ya. Nama programnya itu adalah welcome message. Nah, dengan perintah ini, maka otomatis nanti akan menjalankan file PHP di dalam folder view namanya welcome message. Yang tidak lain adalah ini. Ya, yang tidak lain adalah ini. Oke ya, jadi untuk mengatur arah yang mana ditampilkan dulu itu nanti kita lakukan di bagian controller. Nanti kita akan belajar bagaimana cara membuatnya ya. Nah, kalau sudah, satu folder lagi yang sangat berperan penting juga adalah model. Ya, di sini ada folder model. Nah, di dalam folder model ini nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan database ya. Nanti kita akan atur di sini bagaimana membaca data, bagaimana pokoknya intinya semua yang berhubungan database nanti kita akan buat di bagian model. Baik ya, Sobat Koper, jadi alurnya seperti itu. Nah, nanti coba kita akan buat tampilan sendiri, jadi kita nanti tidak akan menggunakan welcome message ini. Ya, nanti tidak kita gunakan welcome message ini, kita akan hapus, kita akan bikin sendiri dari awal. Oke. Kemudian, sebelum kita mulai, Sobat Koper, kita akan melakukan beberapa konfigurasi terlebih dahulu ya. Kita akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu, apa saja. Yang pertama, fokus ke bagian config ya, di folder config yang ada di sini. Nah, yang pertama kita modifikasi dulu sebuah file yang paling atas namanya autoload ya. Silakan dibuka dulu. Ini langsung kita eksekusi saja. Awas, ada beberapa baris program yang sudah tampil otomatis, Sobat Koper. Hati-hati, ini tidak usah diganggu gugat ya. Sekali lagi, tidak usah diganggu gugat. Nah, untuk tampilan program yang sudah tampil otomatis tidak usah diganggu gugat. Nah, berikutnya Sobat Koper, coba scroll sedikit ke bawah. Yang pertama, konfigurasi di file autoload ini yang kita lakukan adalah kita akan ubah baris, silakan dicari autoload libraries. Ya, kemudian di situ ada sama dengan array dalam kurung. Nah, dalam kurungnya ini kita masukkan library database ya. Jadi silakan ketikkan petik 1 ya. Kemudian ketikkan database. Nah, ini fungsinya apa? Ini kita akan menggunakan library database-nya. Jadi pada saat kita bekerja dengan MySQL nanti perintah-perintah terkait nyimpan data, insert, mengupdate data, update, hapus data, delete itu tersimpannya di library database. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, sedikit ke bawah lagi di bagian helper. Ya, cari autoload helper. Ini kita akan membaca array URL. Nah, silakan ketikkan di dalamnya array URL. Nah, ini yang kedua, Sobat Koper ya. Oke. Jadi di file autoload.php kita konfigurasinya 2 itu saja. Kalau sudah silahkan disimpan. Save atau Ctrl S juga boleh. Oke. Nah, kalau sudah, ini bisa kita close. Saya close ya. File yang kedua yang kita modifikasi masih di folder config, Sobat Koper, yaitu adalah file config.php. Silakan klik 2 kali. Nah, ini sebenarnya enaknya framework itu, Sobat Koper, semua fasilitasnya sudah disiapkan ya. Jadi nanti jangan heran nanti pada saat kita bikin aplikasinya ini, itu programnya pendek-pendek ya. Programnya pendek-pendek. Yang paling panjang itu paling membuat tampilannya saja. Tapi untuk perintah simpan, membaca data itu programnya singkat-singkat. Karena memang sudah tersedia semuanya yang disiapkan oleh framework CodeIgniter ini. Baik, balik lagi di file config.php. Kita akan merubah baris base URL-nya. Nah, di sini ya, Sobat Koper. Kita akan ubah di bagian config base URL. Nah, kita isi apa? Kita akan mengisi URL yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasinya. Nah, coba perhatikan ya. Kita coba kembali ke browser. Nah, tadi kita akan jalankannya pakai localhost sensor CI. Localhost/sensor CI. Nah, untuk gampangnya ini di copy saja, Sobat Koper. Ini saya copy, salin. Kemudian kembali ke sini. Nah, di bagian base URL-nya di dalam petik 1 itu langsung kita paste saja di sini. Oke ya. Kalau sudah, silakan disimpan. Itu yang pertama.
Nah, base URL ini artinya kita mulai mengaksesnya itu dari URL apa? Nah, URL-nya kan localhost sensor CI. Nah, berikutnya masih di file config.php. Silakan ke bawah, di sini ada config index page ya. Config index page ini kita lihat setelah sama dengan ada petik 1 index PHP. Ini dibuang saja Sobat Koper. Ini dibuang saja, dikosongkan ya, tapi petik satunya tetap ada. Nah, ini fungsinya apa? Kita buang supaya nanti di URL-nya itu kita tidak perlu lagi mengetikkan index.php. Nah, kalau ini tidak kita buang, sebenarnya bisa saja, tapi setiap URL yang akan kita jalankan nanti harus ikut index.php-nya. Nah, daripada ribet-ribet, kita buang saja. Ya, kita kosongkan. Kalau sudah, silakan disimpan. Oke, ini kalau sudah di-close saja, kalau sudah disimpan. File yang ketiga yang kita modifikasi di dalam folder config ini adalah database.php. Silakan klik 2 kali. Nah, awas, di sini juga sangat penting karena hubungannya sama database. Silakan scroll ke bawah. Kita akan lakukan konfigurasi di sini. Nah, di sini sebenarnya sudah disiapkan semua ya. Sudah lengkap sekali Sobat Koper. Nah, pertama ada hostname. Hostname-nya tetap ya. Hostname-nya tetap localhost. Nah, username. Silakan masukkan username dari database Anda. Kalau punya saya itu masih default ya. Saya pakai root. Passwordnya, kalau punya saya kosong. Kalau Sobat Koper sudah melakukan setting untuk password database-nya, silakan dimasukkan di sini. Nah, kemudian nama database-nya apa? Nah, tadi nama database kita adalah DB Sensor CI. Nah, silakan disesuaikan ya. Kalau sudah cukup ya, hanya itu saja yang kita ubah di sini. Silakan disimpan. Kalau sudah kita close lagi. Oke. Nah, ingat ya, mudah-mudahan sampai di tahap ini Sobat Koper bisa mengikuti dengan baik karena betul-betul kita bahas step by step. Baik Sobat Koper, untuk konfigurasinya saya rasa cukup ya. Untuk folder config ini saya collapse ya, atau saya tutup. Nah, sekarang kita akan coba atau memulai pembuatan tampilan kita ya, halaman website kita. Yang pertama tadi ingat bahwa di program yang pertama kali dijalankan itu adalah welcome message. Nah, coba kita bikin sendiri sekarang ya. Jadi kita tidak akan menggunakan welcome message-nya, kita akan menggunakan program kita sendiri. Nanti di sini juga saya akan memanfaatkan Bootstrap ya teman-teman, supaya nanti halamannya bisa cantik ya, seperti sebelum-sebelumnya yang kita buat. Baik, kita mulai dari mana? Yang pertama Sobat Koper, kita akan mulai dari tampilan view-nya dulu ya. Silakan fokus ke view. Kita akan coba bikin tampilannya dulu. Nah, setelah kita bikin tampilannya, baru kita coba atur bagaimana menjalankan ya. Nah, silakan klik kanan di folder views, kemudian new file. Oke. Nah, kemudian ini terserah kita kasih nama dulu ya. File save as. Saya kasih nama misalkan sensor.php gitu aja ya. Terserah Sobat Koper mau ngasih nama apa. Ini saya pakai huruf kecil saja. Sensor.php. Atau monitoring sensor gitu aja ya, biar gampang. Monitoring underscore sensor. Monitoring underscore sensor. .php. Awas, jangan pakai spasi kalau sudah di save. Oke, kita sudah punya filenya. Nah, berikutnya Sobat Koper, untuk tampilannya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan memanfaatkan Bootstrap ya. Nah, nanti Bootstrap-nya langsung kita ambil yang versi online-nya saja. Namun sebelum itu, biasanya di dalam baris program kode igniter itu untuk view-nya selalu ada base path di bagian atasnya. Nah, untuk base path ini sebenarnya tujuannya adalah supaya orang tidak boleh mengakses secara langsung. Oke ya. Supaya orang tidak boleh mengakses secara langsung nembak ke filenya, tapi nanti harus melewati controller. Nah, intinya sebenarnya itu. Nah, sekali lagi, kalau ini kita jelaskan detail akan panjang sekali. Nah, saya tunjukkan saja base path-nya itu yang mana. Coba buka welcome message ya. Welcome message yang ada di sini. Nah, itu ada di bagian atas tuh. Nah, ada di bagian atas ini.
Ini sebenarnya tujuannya adalah kita dilarang untuk mengaksesnya secara langsung ya. Nah, di sini terlihat no direct script access allowed. Nah, ini biasanya defaultnya tuh ada tuh. Nah, ini kita copy saja Sobat Koper. Kita copy, kita ambil bagian ininya saja. Ya, saya copy. Kemudian saya paste di file monitoring sensor.php-nya. Oke. Setelah itu welcome message-nya bisa kita tutup ya. Ini nggak usah disimpan. Oke. Kemudian kita bisa membuang file welcome message ini ya. Kita hapus saja. Klik kanan, delete file. Oke. Nah, sekarang berarti yang tersisa sekarang adalah monitoring sensor.php. Kita simpan. Nah, sekarang kita bikin tampilannya ya, Sobat Koper. Ini saya enter. Nah, untuk tampilannya, kita akan gunakan fasilitas Bootstrap. Silakan ke browser. Kita sekarang buka Bootstrap-nya. Kita ambil starter template-nya ya. Langsung buka getbootstrap.com. Ya. Silakan akses halaman getbootstrap.com. Kalau sudah, di sini klik aja Get Started. Kemudian sedikit ke bawah nanti akan ketemu starter template. Nah, di sini ada tombol copy, Sobat Koper silakan di copy saja. Jadi biar cepat ya kita bikin tampilannya. Kalau sudah di copy, silakan kembali ke Sublime Text-nya, kemudian langsung pastekan di bawah base page-nya ini. Paste. Oke? Jadi kita nanti akan dihadapkan dengan tampilan yang baru seperti ini. Nah, ini saya buang dulu beberapa baris yang remak-remak ini ya. Saya buang aja. Ini juga saya buang supaya nggak terlalu panjang ke bawah. Oke. Tampilannya kurang lebih seperti ini, Sobat Koper. Ini saya simpan. Ya, saya simpan. Nah, kemudian sebelum kita buat halaman tampilannya, di sini nanti akan tampil Hello World ya. Hanya Hello World saja. Nah, hanya Hello World saja. Oke. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana cara menjalankannya. Ini, tadi kan welcome message-nya sudah kita hapus ya. Welcome message sudah kita hapus. Jadi kalau Sobat Koper kembali ke browser, kemudian programnya ini kita refresh, atau kita enter ulang gitu ya, kita refresh, tek. Nah, nanti akan error nih. Kenapa? Dia sedang mencari file welcome message.php yang tadi kita hapus. Ya, yang tadi kita hapus. Nah, kenapa kita hapus? Karena kita akan mau ganti dengan monitoring sensor.php. Oke ya. Nah, itu ngaturnya di mana? Ngaturnya itu di bagian controllers. Ini cara menjalankannya ya. Itu kan sebenarnya terletak di controller welcome. Ini kalau kita klik 2 kali, di sini kan ada welcome message ya. Ini sebenarnya untuk menjalankan monitoring sensor ini, itu cukup kita ganti welcome message-nya. Jadi monitoring sensor.php gitu ya, atau monitoring sensor. Coba kita ganti ya. Monitoring underscore sensor. Kalau sudah, coba kita simpan. Coba kita kembali ke sini. Kita refresh halaman websitenya. Nah, otomatis sudah akan jalan gitu ya. Ini sudah menggunakan file monitoring sensor.php. Oke ya, sampai di sini paham ya alurnya ya. Jadi untuk mengendalikan tampilannya itu di bagian controllernya. Nah, cuman Sobat Koper, saya tidak mau menggunakan controller welcome ini. Coba kita bikin sendiri ya, supaya pemahaman kita jauh lebih dalam lagi. Jadi untuk controller welcome ini, kita hapus saja. Ya, kita hapus saja. Ini saya tutup. Coba kita buang saja controller welcome-nya. Ya, ini kita hapus, klik kanan, delete file. Nah, coba kita bikin sendiri dari awal ya. Kita bikin sendiri dari awal. Jadi silakan klik kanan di bagian controller, new file. Oke, kemudian langsung kita simpan, file save. Hati-hati, ada ketentuan untuk controllernya awali dengan huruf kapital. Oke, misalkan saya kasih nama apa nih? Monitoring. Nah, M-nya besar ya, saya kasih M-nya besar, .php. Oke, kalau sudah, Sobat Koper silakan di-save, silakan disimpan. Kita sudah punya controller baru namanya monitoring.php. Nah, sekarang kita isi. Yang pertama, kita letakkan seperti tadi, base page-nya di bagian atas. Ya. Kita letakkan base page-nya
Daripada capek-capek ngetik, saya copy aja dari monitoring sensor. Ini saya copy basepadnya. Kemudian saya letakkan di bagian monitoring titik PHP ya. Tidak lain adalah controller kita. Ingat-ingat, nama controllernya monitoring. Oke, nah sekarang kita tambahkan isinya sekarang. Nah, masih berada di bawah tag PHP-nya, silakan di enter di situ, tepatnya di bawah define ya. Nah, di sini kita bikin kelas. Cara bikin kelasnya gini. Kelas. Oke. Nah, ini tampil otomatis gimana? Ini biasanya karena saya sudah mengaktifkan fitur untuk tampil otomatisnya ya. Itu ada di view, kemudian syntax, kemudian PHP. Ya, nanti kalau Sobat Koper sudah mengaktifkan itu, biasanya ketika kita ketik seperti tadi, saya ketikkan kelas, saya langsung tab, itu nanti akan tampil secara otomatis seperti ini. Oke ya. Nah, kalau sudah tampil, perhatikan perubahan-perubahannya. Yang pertama di sini ada class name. Nah, class name-nya ini kita ganti sesuai dengan nama controllernya. Tadi nama controllernya monitoring. Samakan, M-nya besar, monitoring. Oke. Nah, kemudian extends. Nah, di sini yang penting. Another class ini kita ganti. Jadi CI huruf besar ya, underscore controller. C-nya besar. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini cara membuat kelas untuk controllernya. Jadi nama kelasnya itu sama dengan nama filenya. Nama filenya monitoring M-nya besar samakan. Ya, extends CI controller. Karena kita akan bikin controller. Baik ya. Nah, kemudian di dalamnya itu sudah ada otomatis muncul function construct seperti ini. Ini bisa kita abaikan saja dulu ya. Abaikan saja. Ini lewatin saja. Atau biarkan ya, artinya nanti kita akan gunakan juga. Sebenarnya function constructor ini nanti pada saat kita akan memanggil modelnya nanti, kita akan gunakan ini. Ingat, model itu apa? Model itu hubungannya nanti sama database. Baik ya, Sobat Koper, kalau sudah, langkah berikutnya adalah bagaimana cara memanggil file monitoring sensor PHP ini, supaya bisa tampil ya. Jadi pada saat nanti kita jalankan, dia otomatis manggil ini. Nah, kita bikin function baru ya. Kita bikin function baru, langsung public function. Nah, namanya functionnya itu adalah index. Kenapa index? Karena ini menjadi ciri mana yang dijalankan pertama kali. Kalau kemarin kita menggunakan web murni ya, atau PHP murni, itu kan kita bikin file index.php. Nah, kalau di sini yang kita kasih index itu adalah functionnya. Ya, di dalam controllernya. Index, buka kurung tutup kurung, kemudian kurung kurawal buka dan tutup. Nah, di sini baru kita panggil form monitoring underscore sensor titik PHP yang ada di dalam folder view ya. Nah, cara manggilnya seperti ini Sobat Koper. $this kemudian minus tanda panah seperti ini ya, minus tanda lebih besar. Kemudian kita load, this itu artinya di file ini, kita load dari folder view sebuah file, dalam kurung ya, filenya namanya apa? Pakai petik 1, monitoring underscore sensor. Akhiri dengan titik koma. Awas, titik PHP-nya tidak perlu ikut. Ya. Jadi titik PHP-nya tidak perlu ikut, cukup namanya saja. Monitoring underscore sensor. Baik ya, Sobat Koper ya. Jadi kalau sudah seperti ini, langkah berikutnya apa ya? Sudah, tinggal kita simpan. Nah, jadi nanti pada saat kita jalankan aplikasinya, otomatis akan mengakses file indeksnya itu adalah, atau yang dijadikan file index itu adalah monitoring sensor titik PHP. Oke ya, jadi itu kita atur di bagian controllernya. Nah, Sobat Koper, di sini yang terpenting adalah setelah kita buat di bagian controllernya, kita tentukan indeksnya, ada satu file lagi yang harus kita ubah supaya pada saat kita jalankan, controller mana yang dijalankan pertama kali. Nah, sekarang ini kan controllernya sudah berubah ya. Awalnya tadi controller namanya welcome, nah sekarang controllernya namanya monitoring. Nah, kita sekarang harus merubah. Berarti yang dijalankan pertama kali adalah controller monitoring, supaya nanti file indeksnya yang ketemu adalah monitoring sensor.
Oke ya. Nah, sebelum ke sana Sobat Koper, sedikit kita buang dulu yang ini ya. Nanti takutnya kelupaan. Jadi dalam function construct ini kita buang dulu tulisan argumen ini. Kita buang saja. Oke. Kalau sudah silakan disimpan. Baik Sobat Koper, sampai di sini untuk kelas controller monitoring ini kita tinggal sejenak. Sekarang kita ubah dulu default untuk controller yang dijalankan pertama kali. Itu letaknya ada di dalam folder config yang ada di sini ya. Silakan dibuka segitiganya. Nah, di sini ada roots-nya. Silakan diklik 2 kali. Oke, kalau sudah silakan coba scroll sedikit ke bawah. Nah, di sini nanti kita akan ketemu root default-nya controller yang dijalankan pertama kali apa. Nah, di situ masih welcome. Oke ya. Nah, sekarang kita ubah ini. Nama controller kita sekarang bukan lagi welcome, tapi monitoring. Nah, sekarang kita coba ganti monitoring. Ya, sesuaikan dengan nama controller yang dibuat. Oke. Apakah harus huruf besar di depannya? Boleh pakai huruf besar atau huruf kecil juga tidak ada masalah. Ya, yang penting namanya monitoring sesuai dengan nama controller yang kita buat. Oke, kalau sudah ini bisa langsung kita simpan. Sampai di sini kita sudah selesai bagaimana mengatur roots-nya. Itu yang jalan pertama kali adalah controller monitoring, di mana di dalam controller monitoring itu file indeksnya itu adalah monitoring sensor. Oke, nah sekarang coba kita tes dulu apakah ini berhasil ataukah masih ada error. Kalau ada error kita perbaiki. Kita kembali ke browsernya Sobat Koper. Kita refresh tampilannya. Kalau ini tetap muncul hello world berarti sudah berhasil ya. Kita enter. Nah, ini sudah kita jalankan, ternyata ada error. Ya, ternyata ada error. Nah, errornya ini apa? Coba kita lihat ya. Di sini ada tulisan call a member function view on null. Nah, nullnya ini di line 14. Nah, apa ini line 14 ini? Ternyata yang disalahin di bagian monitoring PHP. Tidak lain adalah controllernya. Ya, kita coba cek, kita kembali ke controller kita. Baik Sobat Koper, ini di baris yang ke-14 ya katanya tadi errornya. Nah, ini sebenarnya kalau kita cek, kita lihat ini nggak ada masalah ya. Jadi sudah benar pemanggilannya. This dia load di file ini, kita load dari view namanya monitoring sensor. Sesuai dengan nama filenya monitoring sensor.php yang tidak lain adalah file ini gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa itu disalahkan? Tadi yang disalahkan itu di baris 14 padahal udah benar. Nah, ini ada kemungkinan itu gara-gara function yang ada di atas sini Sobat Koper ya. Nah, ini coba kita buang saja dulu. Ya, nanti sebenarnya kita akan pakai juga pada saat kita akan memanggil file model ya untuk mengakses database. Nah, ini kita buang saja dulu ya. Sementara kita buang, cukup seperti ini dulu. Jadi monitoring extend CI controller, kemudian public functionnya cuma index, seperti ini. Kemudian coba kita simpan. Oke, kalau sudah coba kita refresh lagi tampilannya. Kita kembali ke sini, kita refresh halamannya, apakah berhasil? Nah, sudah berhasil ya. Jadi ternyata masalahnya ada di sana ya, di konstruktornya tadi. Nanti saja kita bikin lagi ya, pada saat kita akan mengakses modelnya. Baik Sobat Koper, sampai di titik ini mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Kita sudah berhasil memanggil file monitoring sensor.php yang dijadikan file index pada saat pertama kali dijalankan.